Selamat pagi adik-adik saya kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat ya. Bapak mengharapkan juga seperti itu ya. Kita jumpa lagi dalam PJJ hari ini dengan topik masih seputar pengukuran. Tapi topiknya ini lebih khusus lagi yaitu yang disebut dengan konsep besaran dan satuan. Jadi seperti ini konsep besaran dan satuan. Jadi di sini sebelum kita jelaskan, saya coba berikan apa itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuannya ada 3. 1, yaitu menentukan hal-hal yang dapat diukur. Apa sih yang bisa kita ukur melalui nanti suatu pengamatan pada suatu benda. Pengamatannya mungkin melalui gambar ya. Terus menentukan hal-hal yang tidak dapat diukur. Yang tidak dapat diukur itu nanti nama lainnya bukan besaran. Melalui pengamatan juga. Pengamatan mungkin melalui suatu gambar ataupun nanti video. Terus menjelaskan konsep satuan. Nah, apa sih besaran itu? Besaran atau yang sering disebut dengan physical quantitatis adalah segala sesuatu yang dapat dinyatakan dengan angka dan satuan. Jadi kata kuncinya itu angka dan satuan. Nah, yang berikutnya, contohnya, apa sih contoh besaran itu? Kalau dia dinyatakan dengan angka dan satuan, misalnya tinggi badan. Tinggi badan itu adalah besaran. Kenapa? Karena dia dapat dinyatakan dengan angka dan satuan. Misalnya, saya berdiri di sini. Tinggi badan Bapak misalnya dari kaki sampai ke kepala itu 165 cm. Berarti angkanya itu 165, satuannya cm. Nah, contoh kalau saya mengukur suhu tubuh saya 36 derajat Celcius, berarti angkanya itu angka yang ditunjukkan oleh termometer yaitu 36, satuannya derajat Celcius. Terus yang berikutnya kita lihat, mengapa suatu besaran itu dinyatakan dengan angka dan satuan? Itu menjadi suatu pertanyaan untuk kalian. Kenapa harus dinyatakan dengan angka dan satuan? Apakah bisa besaran itu dinyatakan dengan misalnya sifat seseorang? Misalnya seperti gambar ini, sifat apa di sini? Sifat marah ya. Apakah besaran itu bisa dikatakan dengan sifat marah? Nah, karena kalau dikatakan kata sifat berarti tidak dapat dinyatakan dengan angka dan satuan serta terbatas. Seberapa marahkah dia nggak bisa kita ukur. Seberapa tidak marah dia nggak bisa kita ukur. Maka dia tidak bisa dinyatakan dengan angka dan satuannya terbatas. Terus yang berikutnya, contoh saya tampilkan gambar seperti ini. Ini kalau kalian mengatakan ini seseorang yang sangat cantik. Seberapa cantik sih dia? Menurut si A dia cantik, belum tentu menurut si B cantik. Relatif. Atau contoh slide yang berikut ini. Ini. Seseorang laki-laki itu sangat kuat. Kita bisa lihat dari badannya, kekar. Tapi seberapa kuatkah dia? Mungkin menurut si A kuat, menurut si B belum tentu. Atau misalnya seperti slide berikut. Ini. Tempat ini sungguh indah. Nah, sungguh indah itu menurut siapa? Kan bisa juga menurut si A indah, menurut si B itu sangat indah. Menurut si C belum tentu indah. Nah, seperti ini. 3 slide itu apakah bisa kita kategorikan dengan suatu besaran? Nah, jawabannya bukan besaran. Tadi alasannya apa? Karena tidak bisa dinyatakan dengan angka. Seberapa cantik, seberapa kuat, dan seberapa bagus pemandangannya. Jadi, kalau begitu apakah besaran itu memiliki satuan? Harus memiliki satuan. Itu menjadi pertanyaan untuk kalian. Apakah besaran itu harus memiliki satuan? Jawabannya itu adalah harus. Kenapa? Coba kita lihat pernyataan berikut. Di sini harga 1 cm gula sama dengan 14.000 detik. Kira-kira pernyataan ini salah atau benar ya? Tentu pasti salah ya. Masa harga itu kan harus 1 cm gula. Berarti yang kita ukur sebenarnya masanya atau beratnya. Berarti harusnya 1 kilogram atau 1 gram ya. 14.000 detik harusnya dalam rupiah. Berarti pernyataan itu salah karena satuan yang salah. Nah, kalau gitu apa itu satuan? Apa itu satuan? Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan sebagai skala pembanding. Jadi
skala pembanding lah dia. Dan itu harus tepat dalam suatu besaran yang kita gabungkan. Terus yang berikutnya, satuan itu ada dua nanti. Satu yang disebut dengan satuan baku dan satuan tak baku. Yang bagaimana sih yang dikatakan satuan baku dan satuan tak baku? Seperti ini. Satuan baku itu adalah satuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contoh, di sini ada seseorang yang mengukur tinggi pakai meteran dalam satuan meter. Berarti kalau dikatakan tingginya 170 cm atau 1,7 meter. Nah, kalau ini diukur juga di Indonesia ataupun di Malaysia atau di negara Eropa, pasti akan sama hasilnya. Artinya bisa sama hasil itu berarti bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kalau begitu apa itu satuan tak baku? Nah, satuan tak baku itu satuan lawannya, satuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nanti bisa kalian coba ya. Misalnya kalau tidak ada alat ukur, bagaimana sih mengukur panjang suatu meja? Bisa di sini gambarnya pakai jengkal. Nah, tapi apakah ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Belum tentu. Karena jengkal itu bisa beda-beda. Jengkal si A dengan si B. Nah, di dalam gambar ini kan ada anak kecil dengan kakaknya, mungkin kan sudah beda jengkalnya. Maka itu hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, yang berikutnya kalau kita lihat, mengapa harus memiliki satuan yang baku? Kenapa harus satuan baku? Nah, kita coba saksikan video berikut. Lagi ngapain, Deh? Lagi masak, Ma. Kan aku mau jadi master chef. Wah, pinter ya anaknya Mama. Tak tunggu ya masakannya. Oke, Ma. Kayaknya masakanku selesai juga. Ma, ayo makan. Ya. Tak coba ya, Jeng. Iya. Asinnya. Kamu kasih kalian seberapa ini, Jeng? Sendok, Ma. Masa 1 sendok sih? Kok asin? Tak kasih 1 sendok, Ma, sesuai instruksinya. Sendok mana yang kamu pakai, Jeng? Ini, Ma, sendoknya. Jadi dari apa yang Bapak presentasikan tadi, terus ada video, maka bisa kita ambil suatu kesimpulan, yaitu apa sih kesimpulannya? Yang pertama, besaran fisika itu adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai atau besar, dan harus ada satuannya. Kalau perlu boleh ditambahkan harus memiliki alat ukur. Nah, besaran fisika itu ada dua nanti, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nah, ini nanti konsep ini kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Terus yang berikutnya, kesimpulan yang kedua, yaitu satuan, konsep satuan. Satuan itu adalah ukuran tadi ya, dari suatu besaran. Biasanya digunakan sebagai skala pembanding. Nah, satuan itu nanti ada dua, yaitu satuan baku dan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contohnya banyak, bisa meter, detik, kilogram, dan lain sebagainya. Satuan tak baku tadi sudah kita lihat, yaitu satuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misalnya contohnya jengkal atau hasta. Jengkal itu dia misalnya ini. Kalau hasta itu dari sini sampai kemari ya. Oke, seperti itu mungkin pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan nanti ada beberapa tugas yang akan saya berikan, tolong nanti dikerjakan ya. Nah, sebelum saya akhiri, semoga nanti tetap diulang-ulang video ini sehingga tetap ingat. Oke, Bapak akan akhiri, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.